Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Alfandi Rizky, Saya Jessica Yulian dari Arius. Saya Teresia Francisca Sitinjak. Saya Amalia Rizka. Saya Rizky Sedalurkan. Dan saya Ahmad Ilham dari Undur. Selamat menyaksikan. Coba teman-teman bayangkan, tanah yang sudah diolah oleh 3 generasi keluarga, tanah yang menghidupi anak-anak hingga di sekolah, tiba-tiba diklaim sebagai milik negara. Bukan dijual, bukan juga disengketakan dengan tetangga, tapi diklaim sebagai kawasan hutan. Padahal di atasnya berdiri desa yang usianya bahkan lebih tua daripada Indonesia sendiri. Inilah yang terjadi di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Mayoritas warga di sana menggantungkan hidup dari kebun kelapa sawit yang telah mereka kelola selama 15 hingga 20 tahun. Lahan itu mereka buka dengan tangan sendiri, mereka rawat dengan keringat sendiri, hingga menjadi kebun produktif yang menopang ekonomi keluarga. Namun, dalam setahun terakhir, situasi berubah. Lahan-lahan tersebut tiba-tiba diklaim masuk ke dalam kawasan hutan, bukan hanya kebun warga, bahkan desa-desa tua yang sudah berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia pun disebut berada di dalam kawasan hutan. Yang membuat warga resah bukan sekedar status lahan, tapi soal dasar hukumnya. Penetapan kawasan hutan yang seharusnya melalui 4 tahapan, yaitu penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan resmi sesuai aturan kehutanan yang berlaku. Tapi, warga mempertanyakan di mana bukti bahwa proses itu benar-benar dilakukan. Jika kawasan ini memang sah sebagai hutan, masyarakat menyatakan siap menerima dan menjelaskan kepada warga yang lainnya. Persoalannya, bukti itu belum pernah ditunjukkan. Konflik ini juga menimbulkan tekanan psikologis bagi warga, terutama para kepala desa. Mereka kerap dipanggil ke institusi-institusi tertentu dengan berbagai alasan resmi. Namun, lokasi pemanggilan seringkali dinilai tidak wajar, bukan di kantor pemerintahan biasa, melainkan di tempat yang menimbulkan kesan intimidatif bagi warga. Ini terasa janggal. Mereka merasa diperlakukan seolah-olah sebagai pihak yang bersalah, padahal mereka hanya mengusahakan lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Keresahan ini akhirnya dibawa ke tingkat nasional. Pada 17 Juni 2026, perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kecamatan Kemuning menyampaikan aspirasi ini langsung kepada Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Jakarta. Ketua BAM DPR RI menyatakan komitmen ini untuk menindaklanjuti laporan ini melalui proses verifikasi, koordinasi, dan konfirmasi. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah Kabupaten Injil, Badan Pertahanan Nasional, dan instansi terkait lainnya. Prinsip yang ditekankan adalah penyelesaian yang adil, proporsional, kawasan benar-benar hutan harus tetap dijaga sebagai hutan. Sementara lahan yang sudah menjadi penggunaan lahan harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Kasus ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Di banyak daerah di Indonesia, konflik serupa antar klaim kawasan hutan dan hak masyarakat adat maupun desa tua kerap terjadi akibat tumpang tindih data dan minimnya transparansi proses penetapan kawasan. Lalu, apa solusinya? Ini dia solusinya. Kasus sengketa lahan perkebunan sawit di Kecamatan Kemuning adalah cerminan dari kompleksitas konflik agraria di Indonesia, di mana tumpang tindih regulasi, lemahnya pengukuhan kawasan hutan, dan absennya dialog yang setara mengakibatkan penderitaan masyarakat yang telah bekerja keras selama puluhan tahun.
Penyelesaian kasus ini membutuhkan keberanian kelembagaan, keberanian untuk membuka dokumen pengukuhan, keberanian untuk merevisi jika terbukti cacat, dan keberanian untuk mengutamakan keadilan bagi masyarakat yang paling rentan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk merampasnya. Nothing beats it. This is Ellen Remix. Don't need no light to see you. Demikian video analisis kami. Terima kasih kami ucapkan.
kepada Ibu Dr. Indah Kusuma Barading, SHMH, atas bimbingannya, sehingga dapat memberikan kami pemahaman mengenai kebijakan, perizinan, perundang-undangan perkebunan di Indonesia. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton.